Halo teman-teman semua, selamat datang di Aukuri Course. Pada kesempatan kali ini, di episode ketiga, kita akan membahas apa saja sih fitur-fitur yang ada di Figma. Karena di pertemuan kemarin kita sudah membahas seluruh fitur-fitur yang ada di luar. Sekarang kita akan membahas satu persatu fitur apa saja sih yang akan membantu kita dalam mendesain. Sekarang teman-teman, saya harapkan sudah berada di tampilan awal seperti ini. Selanjutnya kita klik untuk desain file. Nah, ini adalah desain filenya, yang mana di sini kita bisa pelajari satu persatu mulai dari top bar, left bar, dan juga right bar. Oke teman-teman, untuk di awal kita akan membahas satu persatu mulai dari sisi kiri. Di top bar di sini ada main menu, yang mana di main menu ini sebenarnya teman-teman nantinya akan sangat jarang berhubungan dengan main menu kecuali untuk back to files. Kalau back to files di sini kita bisa balik ke tampilan awal kita seperti ini, dan kita bisa lihat di sini ada draft kita untitled. Nah, kita klik lagi. Lalu di sini ada file, kita bisa bikin new design file, figjam file, sampai bisa kita save local copy, artinya kita bisa download file kita. Jika kita coba, nanti dia akan terdownload di sini. Nah, ini untitled dan kita bisa import, teman-teman. Selanjutnya di sini ada edit, ada find dan lain sebagainya. Ada kita bisa pick color. Di sini juga ada view. View ini nanti kita bisa menampilkan pixel gridnya. Terus slicingnya kita tampilkan atau enggak. Terus di sini ada penggaris yang bisa kita tampilkan juga. Lalu di sini ada objek, kita bisa cek main komponennya ada atau tidak. Lalu ada teks juga bisa kita ubah di sini. Ada range, vektor, plugin apa aja sih yang udah pernah kita save, dan apa sih yang terakhir kita jalankan di sini sudah ada. Lalu ada widget juga akan membantu kita sama persis dengan plugin. Lalu di sini ada preference, yang mana teman-teman bisa lihat satu persatu dan coba satu persatu. Di sini ada tema juga, mau pakai sistem theme, light, dark, terus color profile-nya mau seperti apa. Nah, ini yang paling penting ada node amount, yang mana di sini berguna untuk menjalankan sebuah komponen ataupun shape atau apapun ya, untuk kita gerakan sesuai dengan pixelnya. Nah, untuk small node 1, artinya kalau misalkan kita klik ke atas berarti dia jalannya 1 pixel, sedangkan kalau kita pakai shift atas dia jalannya 8 pixel. Gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah untuk mempermudah kita dalam menghitung berapa spacing antar komponen. Tujuannya itu biar lebih mudah ya. Oke, selanjutnya di sini ada help account, ada libraries dan lain sebagainya. Teman-teman bisa banget untuk buka di sini. Oke, selanjutnya di sini ada move tool, yang mana move tool ini berguna untuk menggerak-gerakan. Nanti kita akan coba praktek juga di video selanjutnya. Nah, di sini juga ada scale. Scale ini gunanya untuk skala ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat sebuah desain dengan frame tertentu, terus mau bikin skala 1:1 dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan ini. Kalau bingung nanti kita akan praktek. Nah, lalu di sini ada frame, teman-teman, frame, section, dan slice. Jadi kalau frame ini nanti teman-teman bisa lihat di sebelah kanan di desain, di sini sudah menyediakan banyak hal. Jadi kalau misalkan kita mau bikin frame untuk Android large, kita klik Android large. Terus kalau misalkan kita mau bikin desain untuk iPhone 14 juga bisa. Lalu untuk yang lain desktop ini bisa, terus juga presentasi kita bisa, sampai dengan sosial media, teman-teman. Jadi yang saya bilang di video awal, kita tuh bisa semua bikin di sini, gitu ya. Di Figma itu udah bisa semua. Jadi saya udah nggak pernah pakai aplikasi-aplikasi lain seperti itu. Bahkan kita juga bisa untuk Figma community-nya. Misalkan mau bikin file cover. Untuk yang suka di dribble juga di sini ada, teman-teman. Jadi dribble, link in cover di sini sudah ada ukurannya. Jadi teman-teman tinggal bikin aja di sini. Lalu yang kedua adalah section. Jadi section ini gunanya adalah untuk membuat sebuah section untuk beberapa komponen gitu ya. Jadi di dalam sini nanti akan ada sectionnya. Gitu. Misalkan di sini adalah
section login gitu. Jadi nanti frame-framenya bisa ada di dalam sini. Kita cobain frame ya. Kita bikin frame satu, misalkan Twitter post. Wah, ini besar ya. Twitter post mau kita masukin ke dalam section, misalkan di sini. Nah, ini kan Twitter post ada di luar. Sekarang kita cek ke sini. Nah, dia ada di dalamnya section. Jadi nanti ada banyak frame-nya di dalam section kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi di ini kalau misalkan sectionnya kita gerak-gerakin, semua yang ada di dalamnya itu ikut bergerak gitu teman-teman. Nah, bahkan kalau misalkan kita mau hapus satu section, semuanya terhapus gitu ya. Untuk slice sendiri nanti ini bisa nge-slice bagian mana sih yang mau kita pindahkan, bagian mana sih yang mau kita slice gitu ya. Nah, ini bisa pakai slice. Terus di sini ada shape tool, yang mana di sini kita bisa pakai rectangle untuk kotak seperti ini. Terus juga line untuk garis ya, seperti itu. Terus ada arrow untuk tanda panah, lalu ada lagi ellipse untuk bulat ini ya. Ada juga oval, ada polygon untuk segitiga, terus ada star untuk bintang, lalu ada place image atau video. Kita bisa menambahkan video atau gambar di sini. Contoh ini ya. Nah, contoh kita mau taruh di mana, kita taruh sini gitu. Nah, kita bisa banget naruh ini. Gitu ya, teman-teman. Oke, dan ini untuk gambar-gambarnya juga nanti bisa kita ubah-ubah nih, teman-teman, di sebelah kanan. Tapi kita mau habisin dulu untuk yang navbar di sini. Oke. Kita hapus. Set. Ini juga bisa pakai Ctrl A, kita hapus. Oke, selanjutnya di sini ada vektor dan pensil. Jadi vektor ini gunanya untuk bikin vektor, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman terbiasa dengan Adobe Illustrator, sebenarnya di sini juga bisa bikin vektor. Gitu ya. Contoh ini. Nah, ini kan vektornya kita done ya. Dan dia cuma ada stroke, kita kasih fill. Nah, ini udah jadi vektor nih. Bentuknya vektor dan kita bisa download sebagai SVG. Nah, lalu untuk pensil apa nih? Pensil adalah ya untuk coret-coret seperti ini. Jadi coret-coretannya bebas seperti ini. Nah, untuk move tool kita untuk pergerakan ya. Nah, ini untuk menggerakkan ataupun lari kemana kursornya. Ini pensil seperti ini, gitu ya. Jadi untuk bikin line bisa menggunakan pensil, teman-teman. Oke, Ctrl A kita hapus lagi. Sekarang kita ke teks. Nah, teks ini adalah yang paling sering dipakai, teman-teman. Kita bisa ngetik apapun di sini ya, ngetik apapun itu kita bisa ketik di sini. Tuh. Dan di teks nanti kita akan belajar banyak di sini ya, bagian kanan ini di section khusus untuk teks. Jadi teman-teman sekarang mengenal dulu toolsnya seperti apa. Gitu. Nah, lalu di sini ada komponen, ada resource. Jadi resource ini adalah komponen-komponen. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan punya komponen, teman-teman ada di sini semua komponennya yang sudah disimpan. Terus di sini ada plugin, teman-teman bisa pakai plugin apa saja yang teman-teman sering pakai, ataupun nanti bisa teman-teman cari apapun ya. Misalkan kayak plugin vektor, itu biasanya akan keluar banyak gitu ya di sini. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Segampang itu. Nanti kita akan ada section khusus untuk plugin. Nah, di sini juga ada widget. Ini sama dengan plugin, tapi bedanya ini tuh masuk ke dalam filenya. Jadi contoh seperti ini. Nah, jadi dia masuk ke dalam file seperti ini. Kalau plugin di luar ya. Nanti kita juga akan belajar mengenai widget secara khusus. Lalu ini adalah hand tool. Jadi hand tool itu gunanya kalau misalnya teman-teman nggak terbiasa dengan mouse, pakai hand tool, kita drop drag baru dia bisa jalan seperti ini ya. Lalu yang nggak kalah penting di sini ada komen. Jadi teman-teman bisa komen di sini. Nanti teman-teman yang lain itu bisa komen juga di sini. Atau kalau ada revisi dan lain sebagainya bisa komen di sini. Selain itu teman-teman bisa pakai slash ya untuk komen juga. Komen secara live. Tapi di sini biasanya hanya sekitar 15-30 detik lah. Terus dia hilang. Nah seperti ini. Dia hilang ya. Tapi kalau kita slash lagi, baru dia bisa muncul lagi sekitar 30 detikan lah, seperti itu. Terus di sini ada tulisan draft nih teman-teman. Jadi draft ini sebenarnya adalah file kita ada di mana.
gitu ya. Kita bisa pindahin sebenarnya dari draft ke project mana gitu ya. Nah, seperti ini. Misalkan saya pindah ke BayuX. Nah, dia nanti akan pindah ke BayuX seperti ini ya. Nah, kalau misalnya saya mau pindahin lagi ke draft, saya pindah ke atas draft, kita move lagi. Dia akan pindah ke draft. Nah, untitled ini adalah nama file kita. Jadi kita tulis saja nama file gitu ya. Karena sekarang pengenalan Figma Tools ya, kita tulis saja pengenalan Figma Tools. Nanti kalau kita back ke belakang, dia akan berubah jadi pengenalan Figma Tools gitu ya. Nah, terus di sini ada profil, yang mana teman-teman nanti kalau sudah banyak dan berkolaborasi biasanya ada profil lain di sini. Teman-teman bisa juga klik untuk ikutin dia ngapain aja, kursornya di mana dan lain sebagainya. Terus ini ada share, teman-teman. Share ini ada dua ya, mau dipublish ke community ataupun ya untuk internal aja. Nah, di sini kita bisa menambahkan email teman kita seperti ini, ataupun bisa anyone with the link, can-nya can view atau can edit. Terus ataupun kita mau cuma orang yang kita invite aja yang bisa akses gitu, itu juga bisa. Nah, nanti kalau sudah kita copy linknya, kalau sudah copy linknya tinggal kasih ke teman kita. Semua updatean yang ada di Figma biasanya akan terupdate di sana gitu. Terus di sini ada developer mode, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah bikin rectangle seperti ini, dia akan membuat kodenya sesuai dengan bahasa yang mungkin ditentukan, misalkan pakai iOS with UI. Nah, ini seperti ini bikin rectangle. Nah, ini enak banget untuk kita berkolaborasi dengan developer. Selanjutnya di sini ada present. Jadi present ini untuk menjalankan prototype. Lalu di sini ada preview juga sama, cuma bedanya kalau preview itu nggak keluar dari filenya seperti ini. Nah, untuk preview seperti ini teman-teman. Jadi dia nggak keluar dari desain kita. Nah, ini ya udah dapat ya. Sedangkan kalau misalkan kita mau present itu keluar. Nah, ini. Jadi dia di luar dari desain kita. Jadi kalau misalkan mau cepat ya kita pakai preview. Kalau misalkan mau lihat hasil secara utuh bisa menggunakan present. Selanjutnya di sini ada zoom in, zoom out, dan juga bisa yang lain ya. Beberapa untuk rule dan lain-lain, outline-nya juga semuanya sudah ada di sini. Oke, teman-teman. Seperti itu dulu untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini mengenal toolbar ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengenal di sebelah kiri dulu, lalu ke yang sebelah kanan. Oke, jangan lupa untuk follow terus video kita dan juga jangan lupa subscribe supaya pelajaran terbaru teman-teman selalu dapat update-nya. Oke, sekian teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat video kali ini. Lanjut ke video selanjutnya untuk belajar lebih lanjut terkaitan dengan Figma Tools untuk UX Designer. Dan seperti biasa, terima kasih.